Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Andi Rahman dan rekan saya Ibu Julita akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Just in Time. Kalau dilihat dari pengertiannya, just in time adalah sistem produksi atau sistem manajemen pabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan dan pada saat yang dibutuhkan oleh konsumen. Dilihat dari sejarahnya, just in time ini dikembangkan oleh Toyota Motor Corporation. Tujuan utamanya adalah pengurangan biaya atau perbaikan produktivitas dengan menghilangkan berbagai pemborosan. Pengembangan yang sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian operasional saat ini adalah JIT manufacturing yang kadang disebut dengan produk tanpa persediaan. Just in time juga memperhatikan keseluruhan sistem produksi sehingga komponen yang bebas dari cacat dapat disediakan untuk tingkat produksi selanjutnya, tepat ketika mereka dibutuhkan, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Konsep dasar just in time. Yang pertama, produksi just in time adalah produksi yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja yang fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang empat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran dari karyawan ataupun pegawai dari suatu perusahaan. Tujuan dari just in time sendiri, yang pertama adalah zero defect, artinya tidak ada barang yang rusak. Yang kedua, zero set up time, tidak ada waktu set up. Yang ketiga adalah zero load excess, tidak ada kelebihan load. Yang keempat adalah zero handling, tidak ada pengenaan. Yang kelima adalah zero queues, tidak ada antrian. Yang keenam adalah zero breakdowns, tidak ada kerusakan pada mesin. Yang terakhir adalah zero length, tidak ada lead time. Hal-hal yang diperhatikan dalam just in time adalah: 1. Aliran material yang lancar. 2. Pengurangan waktu setup. Ketiga, pengurangan lead time vendor. Keempat, komponen zero defect. Dan yang terakhir adalah kontrol rantai produksi yang disiplin. Unsur-unsur yang mendukung filosofi just in time. Yang pertama, sederhana atau simple. Yang kedua, penekanan pada kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan. Yang ketiga, mempertahankan persediaan yang menjadi sumber pemborosan dan pekerjaan jelek yang tersembunyi. Yang keempat adalah setiap aktivitas atau fungsi yang tidak menambah nilai produk harus dihilangkan. Yang kelima, barang diproduksi hanya apabila dibutuhkan atau diminta oleh market. Yang terakhir adalah pekerja harus memiliki multi skill atau berpartisipasi dalam memperbaiki efisiensi dan kualitas produknya. Penerapan fungsi just in time dalam operasional perusahaan. Yang pertama adalah pembelian, yang kedua adalah produksi. Mengapa pembelian sangat penting? Pertama, secara tradisional dipandang sebagai cost center atau pusat biaya. Fungsi pembelian membeli barang atau jasa yang berkualitas dalam kuantitas yang benar, harga yang bersaing, dari sumber yang tepat pada waktu yang tepat. Yang ketiga, sistem pembelian konvensional, bahan yang dibeli dalam jumlah yang besar dengan pengiriman sekaligus dari sumber
pemasok atau supplier. Dan yang terakhir, sistem pembelian just in time, bahan yang dibeli dalam jumlah lot kecil sesuai kebutuhan dengan pengiriman yang lebih sering melalui sumber pemasok supplier. Nah, ini dilihat dari tabel dari analisis komparatif praktek just in time dengan tradisional. Yang pertama adalah aktivitas pembelian, tanggung jawab penuh, menetapkan ukuran lot. Pada pembelian just in time, pembelian dalam lot kecil dengan pengiriman yang sering. Sedangkan pada pembelian tradisional, pembelian dalam batch yang besar dengan pengiriman yang tidak sering. Yang kedua, pemilihan dari pemasok, hanya terdapat satu penawaran yang dipilih untuk komponen tertentu dengan daerah geografis yang dekat dan kontrak jangka panjang. Itu pada pembelian just in time. Pada pembelian tradisional, terdapat sumber penawaran yang banyak untuk suatu komponen tertentu dengan kontrak jangka panjang. Yang ketiga, penilaian pada pemasok. Pada pembelian just in time, menekankan pada mutu produk, performa pengiriman, harga, tidak ada presentasi penolakan dari pemasok yang dapat diterima. Yang pada pembelian tradisional, menekankan pada mutu produk, performa, pengiriman, dan harga. Sekitar 2% penolakan dari pemasok dapat diterima. Selanjutnya, dari tanggung jawab parsialnya, yang pertama, inspeksi komponen yang masuk. Pada pembelian just in time, perhitungan dan inspeksi komponen dikurangi dan sering dieliminasi. Pada pembelian tradisional, pembeli bertanggung jawab untuk penerimaan, perhitungan, dan menginspeksi semua komponen yang masuk. Penentuan mode transportasi. Yang berikutnya, pada pembelian just in time terdapat perhatian pada ongkos angkut dan pengirimannya yang tepat waktu. Jadwal pengiriman diserahkan kepada pembeli. Sedangkan pada pembelian tradisional terdapat perhatian pada ongkos angkut dan biaya yang lebih rendah. Jadwal pengiriman tergantung pemasok. Yang ketiga, penentuan spesifikasi produk. Pembeli lebih mempercayai spesifikasi performa daripada desain produk. Pemasok didorong agar lebih inovatif pada pembelian just in time. Dan pada pembelian tradisional, pembeli lebih percaya pada spesifikasi desain daripada performa produk. Pemasok mempunyai sedikit kebebasan dalam spesifikasi desain. Yang ketiga adalah aspek-aspek yang berhubungan. Pada pekerjaan clerical, pembelian just in time lebih sedikit waktu yang digunakan untuk pekerjaan clerical. Waktu pengiriman dan tingkat kuantitas dapat diubah melalui pemberitahuan via telepon ataupun via media lain. Pada pembelian tradisional, banyak pekerja clerical yang diperlukan. Perubahan dalam pengiriman dan kuantitas memerlukan pesanan pembelian atau PO barang. Pada pengemasan, kontainer standar yang kecil digunakan untuk menampung kuantitas yang tepat sesuai dengan spesifikasi produk. Ini pada pembelian just in time. Sedangkan pembelian tradisional, pengemasan yang reguler untuk setiap tipe komponen dengan tidak ada spesifikasi yang jelas terhadap isi produk. Produksi just in time. Produksi just in time adalah sistem penjualan produksi komponen atau produk yang tepat waktu, mutu, dan jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan oleh tahap produksi berikutnya atau sesuai dengan
memenuhi permintaan pelanggan. Produksi just in time dapat mengurangi biaya dengan cara pertama, mengurangi atau meniadakan barang dalam proses. Yang kedua, mengurangi atau meniadakan lead time atau waktu tunggu. Yang ketiga, mengurangi biaya setup mesin pada setiap tahapan pengolahan produk. Yang keempat adalah penyederhanaan pengolahan produk sehingga aktivitas produksi yang tidak bernilai tambah dapat dieliminasi. Perusahaan yang menggunakan produksi just in time dapat meningkatkan efisiensi dalam bidang yang pertama, lead time, waktu tunggu pemanufakturan. Yang kedua, persediaan bahan, barang dalam proses dan produk selesai. Yang ketiga adalah waktu perpindahan. Yang keempat, tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Yang kelima, ruangan pabrik. Yang keenam, biaya mutu. Dan yang ketujuh adalah pembelian bahan. Oke, baik, mungkin sampai di sini dulu presentasi dari kelompok 11. Demikian, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.